Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, Pak Sukma dan Bu Sukma memiliki 4 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, suatu hari mereka sedang berada di suatu restoran untuk makan malam. Meja makan di restoran tersebut berbentuk lingkaran, seperti ini. Nah, Pak Sukma dan Bu Sukma duduk secara melingkar untuk menikmati makanan yang disajikan oleh restoran tersebut. Berapa banyak cara duduk Pak Sukma, Bu Sukma, dan 4 orang anaknya? Berarti di sini karena dia duduk melingkar, kita bisa gunakan yang namanya permutasi siklik ya. Permutasi siklik. Nah, ini rumusnya gampang, tinggal n-1 faktorial. Jadi n itu menandakan banyaknya orang atau banyaknya komponen. Nah, di sini ada 4. Pak Sukma Bu Sukma berarti total 6 ya. Jadi 6 minus 1 faktorial berarti 5 faktorial, ini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 120 cara gitu ya. Jadi ada 120 cara duduk. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Masih sama dengan soal sebelumnya, jadi ada Pak Sukma, Bu Sukma, dan 4 orang anaknya, jadi total itu ada 6 orang ya. Jika Pak Sukma dan Bu Sukma harus selalu duduk berdampingan di sini ya, jadi maka ada berapa banyak cara duduk mereka semua. Jadi kalau misalkan Pak Sukma dan Bu Sukmanya itu harus berdampingan, kita misalkan ini Pak Sukma, ini Bu Sukma, nah kita kurung dengan suatu lingkaran atau dengan suatu bulatan supaya dia tidak terpisah. Dan ini 4 orang anaknya. Nah, berarti ini kita jadikan satu komponen teman-teman ya. Oh, berarti totalnya ada berapa komponen sekarang? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti sama kayak tadi rumusnya, karena melingkar kita kurangi 1. Berarti ada 5 komponen dikurangi 1. Faktorial berarti 4 faktorial. Itu 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Berarti 12, 24. Nah, jangan lupa dikalikan dengan 2. Kenapa? Karena posisi Pak Sukma dan Bu Sukma ini bisa ditukar nih. Bisa ke sini, bisa yang ini di sini ya. Jadi ada 2 kemungkinan, berarti 24 dikali 2, total ada 48 cara duduk gitu ya. Nah, simpel banget, jawabannya adalah opsi yang C. Berikut merupakan data produksi beras kecamatan X dari tahun 2000 sampai dengan 2011 ya, dalam satuan ton. Nah, di sini ada suatu grafik ya, kemudian searah sumbu X-nya jelas, ini ada tahun, dan searah sumbu Y-nya ada produksi beras dalam satuan ton. Nah, di sini kita mau membandingkan hubungan antara kuantitas P dan Q. Nah, kita hitung dulu nih teman-teman, P-nya itu apa? Rata-rata produksi beras dari tahun 2000 sampai 2011. Yuk tambahin semua ya. 50 ditambah 60 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 78 tambah 89 ditambah 94 ditambah dengan 100 ditambah 105 tambah 70 tambah 80 tambah 96 dibagi ada berapa tahun nih? Ternyata ada 12 tahun ya. Hasilnya adalah 997. Kita bagi dengan 12. Nah, 997 bagi 12. Jadi hasilnya adalah 80,083. Nah, sekarang kita bandingkan kuantitas P dan Q ini 80,083. Sedangkan Q produksi beras pada tahun 2005. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 89. Berarti kuantitas P di sini cukup jelas, kurang dari kuantitas Q ya. Jadi di sini 80, ini 89. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, di sini juga masih data produksi beras kecamatan X dari tahun 2000 sampai dengan 2011 dalam satuan ton. Kemudian kita mau membandingkan lagi antara kuantitas P dan Q, di mana kuantitas P-nya itu persentase kenaikan produksi beras tahun 2007 ke 2008. Persentase kenaikan berarti naiknya berapa dibagi dengan produksi tahun sebelumnya ya. Produksi sebelumnya gitu, dikali 100%. Yuk,
Mana naik dari 2007 ke 2008 kan 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 2007, ini 2008. Berarti persentase kenaikannya dia naik 5 ya teman-teman. Dari 100 ke 105 itu naiknya 5 dibagi dengan ini yang sebelumnya 100. Berarti 5/100 dikali 100%. Kemudian kuantitas Q yaitu persentase penurunan dari tahun 2002 ke 2003. Berarti 2002 itu ini ke sini ya, ini ke sini, persentase penurunan ya, berarti turun. Turun dibagi dengan produksi sebelumnya ya, sama kayak tadi. Kemudian dikalikan 100%. Nah, turunnya berapa? Dia turun 5 dibagi dengan 90 teman-teman ya. Dikalikan dengan 100%. Nah, untuk membandingkan ini kita coret aja karena sama. Nah, kita bandingkan 5/100 dengan 5/90. Mana yang lebih besar? Karena si pembilangnya sama dan penyebutnya itu lebih besar yang kiri, berarti cukup jelas yang penyebutnya besar itu nilainya pasti makin kecil ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kuantitas P itu lebih kecil daripada kuantitas Q ya. Atau caranya itu bisa kita kali silang nih. 90 kali 5, 4,5. Lebih kecil kan dari 100 kali 5, 500. Nah, ini tepat ya. Jadi kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Jawabannya adalah opsi yang A. Oke, di sini perbandingan kelereng Ali dan Budi ya. Jadi A banding B, kita misalkan aja 4/5. Kemudian Budi dan Coki itu 10/12. Nah, ini coba kita gabungkan dulu ya, A, B, C. Di sini kan ada sama-sama ada B nih, tapi B-nya beda, yang satu 5, yang satu 10. Supaya sama, boleh yang ini kita bagi dengan 2 semua, atau yang kiri kita kalikan dengan 2. Supaya mudah yang kanan aja dibagi 2 ya, supaya kecil. Berarti ini tetap 4/5. Ini 10 bagi 2, sama-sama 5 ya, jadi udah sama. Kemudian C-nya juga dibagi dengan 2, jadi 6. Nah, inilah perbandingan antara A, B, dan C ya. Jika jumlah kelereng Ali dan Coki, berarti jumlah itu ditambah ya. A ditambah C itu adalah 80 buah. Maka selisih Coki dan Ali berapa nih kelerengnya? Ya. Nah, ini cukup mudah. Jadi kita bandingkan aja yang diketahuinya A plus C dibagi dengan yang ditanya C min A. Masukin perbandingannya A plus C berapa nih? 4 ditambah 6, 10. Sekarang selisih C dengan A. Ini 6 dikurangi 4. Berarti 2 ya. Nah, masukin A plus C-nya udah ada 80. Berarti C min A sama dengan 10 bagi 2, 5. Ini kali silangannya tukar. C min A-nya semua ke atas, 5-nya ke bawah. Jadi 80 dibagi 5. Berarti C minus A adalah 16. Oh, selisih kelereng Coki dan Ali adalah 16 buah. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.